Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, Ustaz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, Ustaz Asep, para orang tua, para guru, jamaah yang dicintai oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum mulai kita khusyuk baca Fatihah, kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah miradil jannah. Nanti kalau saya diam sebut namanya. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji pada siang hari ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya hadir hari ini nggak bisa karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan keperluan kerjaan, mudah-mudahan Allah qabul, mudahkan urusan keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah liridhati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Summa ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadi wa anna syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabi hukuki alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i, Said Bakar bin Said Muhammad Satta Ad-Dimyati, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nafa'ana bihim bi ulumihim fidrain lana walil muslimin wa khususan ila arwah jasma'ina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa alaina min barakati fidrain. Meneruskan pelajaran kemarin, sekarang qala Nawawi, betul ya? Benar ya, kemarin kan kita ngebahas tentang hukum berjamaah. Jamaah hanya di sholat ada saja, tapi kalau memang sama-sama qadha boleh sholat jamaah, begitu ya. Dan kemarin kita jelasin dikit bahwa qadha itu sesuatu yang wajib ya. Jadi bahkan kata Ibnu Hajar nggak boleh kita sholat sunnah kalau qadha kita belum lunas. Wa yahrumu alaihi at-tatawwu, diharamkan baginya salat sunnah kalau qadha-nya belum dibayar. Nah sekarang terus ketemu teksnya. Qala Nawawi, berkata siapa? Imam Nawawi. Jadi di mazhab Syafi'i itu tingkatan tertinggi itu Imam Nawawi namanya. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten, ada Imam Nawawi Asy-Syaraf pengarang Riyadhus Shalihin tuh namanya Imam Nawawi, dan itu tobaqat paling tinggi di mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada ulama bersilang pendapat, kalau kata Imam Nawawi selesai urusan. Contoh, Ibnu Hajar bilang A, Imam Romli bilang B, Imam Nawawi bilang apa? A, ikutin Imam Nawawi gitu. Nah di mazhab Syafi'i sekali lagi, makanya saya
saya ulang lagi bahwa ini kita ngaji fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada yang di sini bukan mazhabnya Syafi'i, ya nggak apa-apa deh ya, buat referensi. Tapi kalau di sini banyak yang bermazhab Syafi'i, biar kuat begitu. Jadi biar nggak belentang-belentong kata bahasa Betawi. Nah, jadi semua ibadahnya sesuai dengan mazhab, karena mencampur aduk pendapat namanya talfik, nggak boleh, haram. Kata pendapat ini diambil, kata pendapat ini diambil, akhirnya belentang-belentong. Katanya mazhab Syafi'i, kok sholatnya kayak Hanafi ya gitu, karena ngajinya lewat seran, lewat YouTube, lewat share-sharan, nggak jejeg. Katanya Yamaha, pas dideketin kok Honda. Katanya Suzuki, pas dideketin kok Yamaha gitu. Boleh gak Ustadz saya pindah ke mazhab lain? Boleh, cuman satu kodiyah namanya gitu, karena nggak satu rangkaian utuh itu jadi masalah. Contoh, biarin kita kemana-mana, namanya juga siang-siang ngaji gitu ya, udah haus, udah lapar ya, jadi kemana-mana dah. Contoh, boleh gak Ustadz saya ikut mazhab Malik? Boleh, berarti megang bini nggak batal ya, lagi umroh misalnya ya, ya cuman wudunya kudu ikut mazhab Malik. Sekarang wudunya masih Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu beberapa helai, 3 helai aja sah, tapi mazhab Malik kudu basah semuanya, nggak sah kalau nggak basah. Berat ya, berat kayak orang mandi. Imam Syafi'i asal begini doang sah, 3 helai dah ya, mun-munan, nanti ada batas minimal. Nah, mazhab Syafi'i yang wudunya gampang, nyolek bini batal. Mazhab Malik yang wudunya susah, nyolek bini nggak batal. Sekarang wudunya masih Syafi'i, terus cara membatalkannya Malik, kan menjadi problem. Menurut mazhab Syafi'i sudah batal, menurut mazhab Malik nggak sah wudunya, gitu maksudnya. Paham ya? Jadi ngikutin satu mazhab itu satu gelondongan, jangan dicomot-comot. Wah, ini bagus seran nih, dipakai di sholatnya. Wah, ini hadisnya sahih kayaknya, dipakai, akhirnya belentang-belentong. Kayaknya mazhab Syafi'i kok sholatnya begitu ya. Misalnya, katanya mazhab Syafi'i kok nggak pakai kunut. Kok katanya mazhab Syafi'i kok duduknya begitu ya, tasyahud akhir misalnya. Makanya sekali lagi, ini fikih saya, fikih yang kita ajarin siang hari ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada di sini yang bukan mazhab Syafi'i, ya silakan. Anggap ini referensi aja. Nah, Imam Nawawi paling tinggi. Berkata siapa Imam Nawawi? Wal asahu, adapun yang paling afsah, paling sahih. Afsah itu udah tafdil, isim tafdil. Kabir, apa artinya kabir? Besar. Tambahin aja alif depannya, akbar, berarti lebih besar. Fadilah, tambahin alif, afdal. Udah jangan belajar nahwu sorof dulu terus. Wal asahu, dan yang paling sahih, annaha, sesungguhnya sholat berjamaah, hanya itu marji'ud dhamir, kembali ke sholat jamaah, karena kullu jam'in mu'annasun, jadi setiap yang banyak itu perempuan. Annaha, sesungguhnya sholat jamaah fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Kemarin kan ada yang bilang sunnah muakkad ya, ada yang bilang macam-macam. Ada di mazhab lain fardu ain, kan gitu ya. Nah, kata Imam Nawawi, hukum sholat berjamaah nih rombongan fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Jadi kalau sekampung nggak ada yang sholat jamaah, di Tanjung Barat nggak ada yang sholat jamaah, setanjung Barat dosa, itu namanya fardu kifayah. Sama kayak sholat jenazah ya, sholat jenazah itu fardu kifayah. Jadi kalau sekampung nggak ada yang sholat jenazah, dosa. Ntar dah, itu ada babnya. Lirijali, bagi laki-laki doang. Jadi fardu kifayah bagi laki-laki. Jadi kalau di kampung itu ada sholat berjamaah, gugur kewajiban yang lain. Begitu kata Imam Nawawi. Ini tadi udah pesan sama bini, apa saya ngolong, saya salah bawa jilid 1, harusnya jilid 2 biar hadisnya ada. Begitu
Saya lihat lah, ini jilid 1 salah bawa. Maklum deh ya, maklum namanya manusia ya. Apa salah saya, apa bini saya, nggak tahu deh ya. Kayak tadi lagi mandi, siapin kitab, nggak tahu ya, kok jilid 1. Jadi keterangan-keterangan. Jadi ini namanya hasyiah. Hasyiah itu komentar. I'anatul Thalibin. Nah ini kitabnya syarah Fathul Mu'in. Nah di hasyiah. Jadi kalau ada hadisnya mana Ustaz? Di kitab di hasyiah biasanya. Kalau di sini nggak usah karena terlalu masyhur datanya. Jadi dalil-dalilnya udah jelas, nggak usah pakai nanya lagi. Berarti baru ngaji itu nanya mulu. Datanya udah jelas, makanya kalau pengen ada yang nanyakan datanya biasanya dibuka di kitab hasyiah. Nah, fardu kifayah terus lirijali bagi orang laki-laki, perempuan enggak. Cuman enggak ada larangan, begitu ya Bu. Jangan minder. Enggak ada larangan. Boleh enggak ke masjid perempuan? Boleh. Silahkan. Pahalanya sama. Kalau ada orang perempuan, cuman dalam data perempuan tuh semakin di dalam semakin bagus. Jadi di luar rumah lebih utama daripada ruang tamu lebih utama daripada teras rumah, kamar rumah lebih utama daripada ruang tamu, seterusnya. Cuman itu ya larangan nggak ada. Ya silakan kalau perempuan mau ke masjid kayak di sini nih, kan ada perempuan tuh boleh. Nah makanya hukum sholat berjamaah kalau ada perempuan yang ikut sholat, jamaahnya berubah tuh jadi jamaah umum. Begitu kata kitab Fathul Mu'in. Ntar kita temu dah. Jadi sholat berjamaah itu terbagi 2. Ada jamaah khusus namanya mahsurin, pakai hak, pakai shot, mahsurin. Bener juga ketua ya. Tadi harusnya papan tulis ya. Nggak apa-apa dah. Mahsurin, jamaah khusus. Ada jamaah umum. Nah salah satu ciri jamaah umum kalau ada perempuan yang berstatus istri orang lain ikut sholat berjamaah, berarti berubah nih jadi jamaah. Berarti imam jangan lama-lama gitu. Imam jangan lama-lama, berarti jamaah umum. Nanti kalau kelamaan lakinya nanyain, kemana sih lu? Lama banget di masjid gitu. Dan jamaah berubah jadi jamaah umum kalau mayoritas makmumnya pegawai. Ada Ustadz Marjuari. Nah kalau khusus nggak apa-apa, mayoritas misalnya owner dari sebuah perusahaan, direktur utama, boleh imam lama-lama tuh, karena dia nggak ada yang nyariin. Di sini mayoritas direktur apa OB? Kalau kelamaan di masjid diomelin nanti. Ya boleh. Terus cuman fardu kifayah bagi laki-laki doang. Al-balighin yang udah gede, yang udah balik namanya. Balik itu secara etimolog sampai apa sih Ustadz? Pentaklifan. Jadi kalau belum nyampe belum. Jadi kalau orang belum balik, kalau nyolong nggak direken dosa. Ada anak kecil nih belum balik, dia ibadah nggak direken pahala, belum dicatat. Nyolong rambutan tuh nggak direken dosa karena belum balik. Anak kecil yang sholat juga begitu, nggak direken pahala, cuman orang tuanya di reward. Orang tuanya karena punya anak yang rajin ke masjid, nanti orang tuanya boleh jadi pada sehat, rezekinya murah, pahalanya buat orang tuanya. Emang ngaruh Ustaz? Ngaruh. Saya punya data dalam kitab At-Tibyan namanya, Fi Adabi Hamlatil Quran. Nanti di yaumil qiyamah ada orang tua, di saat orang pada ketakutan, nanti kan di padang mahsyar semua orang ketakutan. Bagaimana nggak takut? Kemarin waktu COVID kita dicolok sama dokter, hidung kita di swab, nunggu keputusan COVID apa kagak, tak jantung kita. Nanti di yaumil qiyamah lebih takut lagi. Dilukiskan dalam ayat hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Bahkan saking takutnya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin syagnu yughni. Lari yauma yafirul mar'u min akhi, lari dari saudaranya. Tahu itu abang gua, itu adek gua, nanti ketemu, tapi saking takutnya lari. Min akhi wa ummihi wa abi, dari ayahnya boro-boro cium tangan, boro-boro cipikan, lari saking takutnya. Min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, sahabatnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin syagnu yughni. Pada hari itu
Orang pada bawa masalahnya masing-masing. Habis ini di absen, nerima kitab kanan apa kiri. Habis ini di absen, nerima kitab atau waro az-zahri. Habis ini berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, bakal nyampe di telaga haud apa nyemplung. Itu akidah, i'tiqad itu ahli sunnah wal jamaah. Kita bakal melalui itu. Semuanya ketakutan. Ada yang lagi indekhoi berkipas-kipas begitu. Di kepalanya pakai tajun mahkota begitu, yang lebih terang daripada terang cahaya matahari. Itu nandain tuh waktu di dunia dia punya anak yang hafal Al-Quranul Karim. Beruntung ayah kalau punya anak yang soleh, dia akan mengantarkan orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener. Tapi ada anak yang nyeret orang tuanya ke neraka. Jadi orang tuanya di surga, diseret ke neraka. Pas anaknya ditanya, khudlana bihaqqina minhu fa innahu ma'alam mana manasalu. Seret hak kami dari bapak kami. Bapak kami belum pernah ngajarin kami Al-Quranul Karim. Ayah kami belum pernah nyuruh saya ke masjid. Ya Allah, tega betul orang tua yang tidak pernah ngajarin anaknya Al-Quranul Karim. Nanti dia akan tuntut kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahli kata tafsir Jalalain, istri dan anak kita. Dia akan seret kita punya betis. Bapak tanggung jawab bapak. Kenapa bapak kerja mulu? Mengapa bapak nyari duit mulu? Saya nggak pernah diajarin Quran. Saya nggak pernah dikenalkan Nabi Muhammad. Begitu kata anak kita. Makanya bapak sesibuk apapun nyari duit, WA anak kita, nak sudah zuhur apa belum? Bangunin subuhnya. Subuh. Sahur. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita semuanya dapat membimbing anak istri kita ke taat kepada Allah dan juga kepada Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi al-balighin. Jadi jamaah hanya khusus yang balik. Kalau yang kecil enggak, dia enggak balik juga enggak apa-apa. Makanya diatur betul. Makanya ada pengurus masjid yang ngatur anak kecil. Saya beberapa tahun yang lalu ke Malang. Tuh di alun-alun Malang tuh ada Masjid Agung. Itu ada di depannya ada yang ngatur. Kalau ada anak kecil ada ayahnya, tempatnya lain. Kalau anak kecil yang nggak ada ayahnya, di tempatnya lain. Karena takut mengganggu. Bahkan kan di mazhab Syafi'i itu ada ulama yang berpendapat walaupun tidak kuat, kalau dia belum sunat, nyentuh orang yang sholat bisa batal sholat. Tapi yang kuat tidak batal. Tapi kalau dia gelendotan lama bisa batal. Karena ittisal. Nah, karena nyambung dengan najis. Bagus itu diatur biar nggak berisik dan lain sebagainya. Bukan berarti nakut-nakutin. Nah, sama kayak di Mekah juga begitu ya. Madinah ada orang yang nggak sholat, ada yang sholat. Askar itu kan kalau sholat Jumat sholat nggak askar tuh? Hah? Enggak ya? Iya enggak lah. Coba kalau dia sholat, insya Allah tuh Hajar Aswad diketrik sama orang Indonesia, jadiin batu, cincin. Ya, makanya dia nggak sholat. Nggak boleh. Kalau dia ikut sholat coba, habis tuh dirobek iswah, jadiin jimat ya. Sama orang Indonesia kan teradahan. Terus balighin al-ahrar yang merdeka. Kalau budak nggak wajib jamaah dulu. Makanya ahrar merdeka ini berkenaan dengan tadi itu pegawai, bawahan, mana owner, mana atasan. Itu jangan lama-lama. Jadi kalau mayoritas pegawai, imam nggak boleh lama-lama. Itu jamaah jadi umum, bukan khusus lagi. Nanti ada tanggung jawab kita sama kantor. Makanya nanti ngaji sampai jam 1 sih. Ya, biar nggak korupsi waktu. Nah, merdeka al-muqimin, orang yang bertempat tinggal. Kalau musafir nggak wajib lagi jamaah. Jadi kalau bapak jalan-jalan boleh sholat sendirian. Keguguran fardu kifayah tadi, sunnah muakkad dari berbagai macam pendapat, itu nggak lagi melekat karena bapak lagi jalan. Musafir boleh sholat sendiri, cuman kalau jamaah ya bagus, jangan tanya itu mah. Fil muaddati faqat, dan bolehnya di sholat ada saja tunai. Bihaitsu yazharu syi'aruha, sekiranya tampak syiarnya sholat jamaah. Bimahalli iqamatiha, di tempat didirikannya itu jamaah. Jadi kalau di Tanjung Barat di Gang Nangka ada sholat jamaah, berarti syiar di sekitar Tanjung Barat ini ada. Makanya diperintahkan sholat berjamaah. Terus
Wakila, dan dikatakan di pendapat selanjutnya, biasanya kalau di kitab-kitab kil itu nggak kuat, dikatakan katanya, kila itu katanya, innaha, sesungguhnya sholat jamaah fardu ainin. Tuh ada ulama yang bilang wajib. Jadi kalau ada orang sholat nggak berjamaah nggak sah. Wahua, adapun itu pendapat mazhabu Ahmad, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau dia wajib jamaah, bisa dipastikan dia pengikut mazhab Ahmad bin Hambal, mazhabnya Hambali gitu. Tapi kalau mazhabnya Syafi'i tidak wajib. Jadi sholat zuhur boleh sholat sendiri, ya, dan lain sebagainya. Kemarin udah kita bahas, jangan diulang lagi. Tapi ada yang pesantren tuh yang wajibin, kayak Sidogiri, saya tahu sendiri. Sidogiri biar jam 2 dia cari orang, jam 2 malam, mas sudah jamaah mas, sudah pak, cari lagi mas sudah jamaah. Dia berani bayar orang supaya jamaah, karena memang diwajibin, bukan diwajibin ya. Jadi ada torekotnya katanya berjamaah. Jadi santri-santri Sidogiri itu Jawa Timur, karena saya mondok di Jawa Timur tahu. Jadi kalau jam 2 masih nyari orang jamaah, wah itu santri Sidogiri. Nah, pengikut Hambali bilang berjamaah wajib. Titik. Terus wakila, dan pendapat selanjutnya dikatakan syartun, syarat lisihati sholat. Jadi kalau ada orang sholat nggak berjamaah nggak sah, gitu katanya. Tapi yang pendapat yang kuat mana? Tadi Imam Nawawi, dan pendapat pertama, biasanya pendapat pertama lebih kuat apa? Sunnah muakkad. Jadi Rasulullah kalau muakkad itu ditekankan. Jadi Rasulullah nggak pernah sholat sendiri, dalam tanda kutip sholat hanya di sholat wajib ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Karena Jumat wajib, kan kemarin kita bahas. Boleh gak sholat zuhur sendiri? Halo, boleh gak? Boleh. Boleh gak sholat isya sendiri? Boleh. Sholat Jumat sendiri boleh gak? Nggak boleh, makanya ada aturannya, kudu paham. Terus walayata akadu an-nadbu, dan tidak ditekankan kesunatan lin nisa, bagi perempuan. Diulang lagi nih perempuan. Jadi perempuan mah nggak apa-apa nggak sholat jamaah. Ta'akaduhu lirijal, penekanan itu hanya bagi laki-laki. Terus perempuan mah yang penting taat sama laki. Bener ini kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Ya bu, yang penting ibu mah kata suami A, suami B, suruh suami jembreng gitu ya. Suruh suami buka, suruh suami tengkurap, insya Allah yang penting taat, asal tidak perintahnya melanggar perintah Allah. Nyampe mana Ustadz batasannya taat sama laki? Kalau tidak melanggar perintah Allah. Kalau laki kita nyuruh nyolong jemuran, jangan ikutin, itu laki sedeng namanya ya. Karena hierarki pengabdian itu laki pertama Allah, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga ibu dan bapakmu, kita nih. Kalau perempuan lain, yang pertama Allah, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga suaminya. Lau umirtu, kata Nabi, seandainya aku diperintah orang suruh sujud kepada orang lain, aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Makanya orang perempuan mah yang penting diem-diem aja di rumah, masak yang sedap, dandan yang demplon ya, biar laki capek-capek ke rumah seger gitu. Ini pulang ya Allah lagi tiduran aja, kita pulang kerja bini lagi tiduran aja depan TV, dibilang sakit tapi makannya banyak ya. Blonjoran aja udah bau bawang. Terus validalika, untuk oleh karena itu yukrohu, dimakruhkan, tarkuha, enggak sholat jamaah. Jadi bapak kalau sholat sendiri makruh karena enggak sholat jamaah. Lahum, bagi laki-laki, hum. Domir ada berapa domir dalam bahasa Arab? Ada 120, ada 80, aja. Domir ada 14. Wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Lahum, bagi laki-laki. La lahunna, tidak bagi perempuan.
Jadi kalau perempuan sholat sendiri nggak makruh, boleh sholat sendiri. Cuman kalau jamaah ya juga silakan, dapat juga paha. Nah, terus wal jama'atu fil maktubatin lidzakarin, dan sholat berjamaah di sholat wajib bagi laki-laki bi masjidin, di masjid afdolu lebih utama. Jadi sholat di masjid bagi laki-laki lebih utama. Naam, terus nih kemarin tuh ada dokter yang nanya, dia nggak tahu ternyata jawabannya. Saya kemarin ya Ustaz, jawabannya dosen di apa, di universitas ngajar di sini juga ya, Dokter Safaat, katanya baru dapat katanya, ya ini jawabannya. Naam ya in wujidat, jika didapati fi baitihi faqat fahuwa afdalu. Kalau jamaah hanya di rumah doang, ya di rumah lebih utama gitu. Yang penting jamaah. Waduh, gimana sih Ustadz konsepnya? Terus itu kemarin dia bilang, "Oh, saya baru tahu jawabannya." Wa kadza, begitu juga nih kata ulama nih, begitu juga laukanat fihi aksaru, seandainya di rumah lebih banyak jamaahnya, minha daripada jamaah fil masjid. Di rumah Ustadz Zulkarnain ada 100 orang jamaah, di Masjid Al-Murtadha ada 3 orang jamaahnya. Lebih utama sholat di mana? Hah? Di rumah, bener tuh. Bimas fihi aksar, lebih utama. Kemarin tuh yang nanya, belum titik nih. Terus minha fil masjidi ala ma'tamadu, atas apa yang telah dipegang akan itu pendapat Azra'i, siapa? Imam Azra'i wa ghairuhu, dan selain itu. Jadi Imam Azra'i itu berpendapat bahwa sholat jamaah di mana kek, yang penting lebih banyak gitu. Dia lebih utama. Walaupun di masjid 2 orang, di rumah 100 orang, ya lebih utama di rumah. Begitu ya. Nah, paham ya? Wa syekhuna, dan qala berkata guru kita, syekhuna wa aujuhu khilafu, yang paling kuat perbedaannya, berarti di masjid lebih kuat. Jadi ulama bersilang pendapat nih. Di masjid 2, di rumah 100, lebih utama yang mana? Di rumah, kata Imam Azra'i. Kata Imam Ibnu Hajar, ya di masjid lah. Terus walau ta'aradat, sekarang bertentangan, fadilatu sholatu fil masjid wa huduru kharijahu kuddima fima yadharu. Apabila bertentangan keutamaan sholat di masjid dan hadir di luarnya masjid, kuddima didahulukan fima yadharu, yang jelas. Nih lihat alasannya nih, kalau bisa hafalin ya. Li'annal fadilata al muta'alliqata bidzatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bi makaniha au bi zamaniha, wal muta'alliqati bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Apalin tuh kaidah fik. Ikuti saya ya. Li'annal fadilata al muta'alliqata bidzatil ibadati aula minal fadilati al muta'alliqati bimakaniha au zamaniha. Li'annal fadilatal muta'alliqata bidzatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha au zamaniha. Apa itu Ustaz artinya? Sesungguhnya keutamaan yang berta'alluq dengan zat ibadah itu sendiri, aula lebih utama daripada keutamaan al muta'alliqati yang berta'alluq bimakaniha dengan tempat atau dengan waktu, wal muta'alliqati bizamaniha, dan berta'alluq dengan waktunya, aula lebih utama minal muta'allaqi bimakaniha, daripada berta'alluq dengan tempat. Bapak sholat zuhur di rumah jam 1, sekarang terus ada satu lagi sholat di masjid tapi jam 5 sore, kira-kira lebih utama mana? Di rumah. Berarti tempat kan nomor berapa begitu? Sholat berjamaah di rumah
Zohor jam 1 sholat berjamaah di Masjid Murtado, jam 6 sore sholat Zohor. Kira-kira jamaah utamaan mana, di masjid apa di rumah? Di rumah. Jadi jangan terjebak di tempat. Ntar belum selesai nih, ntar belum titik, masih terusannya, tapi udah jam 1. Itu persoalannya. Lagi menarik nih ngebahas masjid dan rumah. Nanti ujung-ujungnya lebih utamaan masjid, nanti ujung-ujungnya cuman ditafsir. Nah, ini kan ke bawahnya tuh, ya. Cuman udah jam 1. Gimana nih? Dilanjut apa dicukup? Apa kita ganti sesi tanya jawab? Sesi tanya jawab ya. Udah jam 1, jangan lama-lama ya. Berarti itu fotokopian jangan dibawa pulang ya. Bener ya? Kumpulin lagi ke pengurus masjid apa dibawa pulang? Bawa pulang dah, gak apa-apa dah, ntar besok fotokopi lagi aja lagi deh ya. Jadi ribet, bawa pulang aja tanda bukti sama bini. Bang, mana sih bang lu? Kok nggak pulang-pulang? Gua ngaji bego gitu. Nih buktinya gitu. Dan ajarin lagi tuh bini. Ternyata lu kudu taat sama laki, kata si ustad. Disuruh buka-buka, suruh celentang-celentang gitu ya. Suruh jembreng-jembreng tuh ustad yang ngomong. Lu jangan ngelawan sama gua lu gitu. Sorga lu ada di gua gitu. Ceramain lagi ya. Jadi cukup bawa pulang gak apa-apa, besok difotokopi ulang lagi dari sini. Sebelum saya tutup dengan Fatihah karena udah jam 1, 12.58 dikit lagi. Saya buka sesi tanya jawab, tapi saya serahkan dulu ke moderator, kali aja ada yang mau ditanya. Baik yang berkenaan dengan tema tadi atau di luar konteks. Kalau bisa saya jawab nggak PR, silakan. Atuh. Ya, baik jamaah sekalian. Kita dengar bersama tadi pemaparan materi dari Ustadz, intinya bab sholat berjamaah sebagaimana kita sudah dengar. Silakan jamaah, ada yang mau bertanya baik tadi yang tema Ustadz sampaikan maupun di luar berkenaan, tapi berkenaan dengan sholat juga gitu ya Ustadz ya. Silakan, ada yang mau bertanya dari jamaah? Ya, ada. Kalau enggak ya ditutup. Saya ada satu tuh ada, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya terkait dengan sholat. Ini kan kita masuk di bulan Ramadan. Ini kita ada sholat tarawih berjamaah. Itu apakah boleh kita sholat 8 rakaat ikut jamaah yang 20? Itu yang pertama. Terus kedua, di dalam sholat di mazhab Syafi'i kan ada kunut ya Ustadz. Nah ketika jamaah dengan yang kunut, ada misalkan seorang jamaah yang dia nggak kunut, dia nggak ikut kunutnya gitu. Karena kan yang sepengetahuan saya, ketika ikut imam niat ya ikut imam gitu kan. Nah, iya seperti itu Ustaz. Ya mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Wah ada Ustaz nggak lihat pakai baju pramuka. Pramuka saya pikir anak SMA. Nggak tahu Ustaz. Nggak kelihatan. Pakai SMA Ustaz. SMA. Pakai pramuka. Nyaru. Itu aja. 2. Ada lagi jamaah yang mau bertanya? Cukup itu dulu ya Pak ya. Itu dulu. Ya. Ya. Tadi apa tadi? Lupa. Sholat tarawih 8. Begini. Yaudah dah. Pokoknya saya pahami maknanya. Pertanyaan. Jadi ulama sepakat bahwa jumlah sholat tarawih, sepakat nih ulama sepakat bahwa jumlah sholat tarawih tidak disepakati. Jadi berapa aja boleh ya, mau 11 silakan, mau 20 silakan, mau 30 silakan, mau 100 boleh Ustaz. Jangan dah boro-boro 100. Ya jumlahnya tidak disepakati ya. Cuman nih ya intermezzo sedikit. Saya bukan kata saya ngikutin doang. Kata Mbah Maimun Zubair, kata Mbah Maimun nih, yang namanya tarawih 20. Paham ya? Yang namanya. Jadi kalau bukan 20 bukan tarawih, kata Mbah Maimun, bukan kata saya. Tapi kalau dilihat dari dasar hukumnya ternyata reverse. Jadi tarawih itu dimulai di zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab. Di atasnya belum pernah ada tarawih. Rasulullah kan tarawih itu ya sendiri. Terus orang lihat, akhirnya pada ikut. Besok lihat lagi, malam ketiga, malam keempat nggak datang lagi, udah nggak tarawih lagi. Kata Rasulullah, aku takut diwajibkan. Akhirnya nggak ada zaman Abu Bakar nggak ada. Umar
dia bikin 20. Udah berisik semuanya. Wah, Umar tukang bid'ah gitu katanya. Bukan, saya bohong. Umar dikatain tukang bid'ah, berani melakukan sesuatu yang zaman Nabi tidak berani dilakukan, yaitu sholat taraweh berjamaah. Terus 20. Apa kata Sayyidina Umar? Ni'matul bid'ah hadza. Senikmat-nikmat bid'ah ini. Nah, karena sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, makanya Mbah Maimun statementnya berarti berdasarkan yang namanya terawih, ya itu tadi 20. Kalau bukan 20 berarti bukan terawih, kata Mbah Maimun. Kan kudu begitu, jangan kata saya, tapi kata ulama. Nah, jadi tapi kembali ke awal bahwa jumlah sholat terawih itu disepakati, tidak ada jumlahnya. Silakan mau berapa kek, mau 11 kek, mau yang 11 ikut yang 20 boleh, atau 20 ikut 11 boleh. Kalau kurang ya kurang lagi. Tapi saya kecenderungannya ya tarawih itu ya 20 ya, karena memang lihat dah itu secara filsafat hukum saja, ya itu tadi tarawih itu dimulai ya udah Sayyidina Umar Ibn Khattab, dan mulainya 20. Makanya ulama mayoritas ya sedunia jumlah rakaatnya 20. Nah, sholat tarawih itu menurut mazhab Syafi'i di bawah sholat ba'diyah. Jadi jangan ngejar sholat tarawih, ba'diyah isanya kagak, namanya kecolongan ini. Nah, ba'diyah dulu, utamaan ba'diyah mah sama tarawih, begitu kata mazhab Syafi'i. Kemarin ada ketua masjid bukan WA akan masuk mulu nih. Ada ustadz juga nanya, ustadz kan kata satu pendapat yang berjamaah itu lebih utama. Tarawih dimulainya dari Sayyidina Umar. Selesai itu, kebayang ya. Jadi kalau bisa yang 8 ganti 20. Enggak bercanda, saya bercanda. Yang mau 8 dah ya. Pokoknya jawabannya itu. Kalau bisa sih 20 ya, namanya tarawih katanya. Apa susahnya ya? Wah, tapi kayak ulama kita kayak Buya Hamka ya milih 8. Enggak apa-apa ya. Mau berapa aja terserah, mau berapa aja. Orang sunnah enggak tarawih juga enggak apa-apa ya. Nggak terawih juga nggak apa-apa ya, cuman kalau bisa jangan nggak terawih. Ustadz saya capek pulang kerja jam 11, kalau bisa terawih, karena puasa sama terawih kayak koin bermata dua. Sambil duduk nggak apa-apa. Kalau sholat sunat itu boleh sambil duduk, beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu zuhur asar maghrib isya subuh jumat nggak boleh duduk, kecuali nggak bisa duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh, pahalanya separuh, cuman nggak apa-apa. Sholat ba'diyah duduk, gue males banget sholat diri, boleh. Sah gak Ustadz? Sah, bukan saya bohong ini. Jadi besok pulang kerja jam 11 capek banget, ya udah dah sholat tarawihnya sambil duduk, sambil nonton dangdut, boleh Ustadz? Boleh gak kira-kira? Boleh nggak? Jangan deh ya, jadi dangdut di sono, kita tetap sholat sambil duduk, nggak apa-apa. Bukan saya bohong, ini udah ngaji nih kita, duduk boleh. Praktek dong Ustadz? Boleh, silakan. Besok dia Al-Murtado ntar malam duduk nih, kan ada yang lewat tuh, di Murtado kok sholat tarawih duduk. Pas ngaji kemarin pada sedeng tuh akhirnya, jadi pada duduk. Jadi boleh duduk ya. Jadi besok yang capek duduk, nggak apa-apa, ini bukan. Baik, yang kedua kunut. Begini, kunut itu bukan rukun, dia sunnah abad di mazhab Syafi'i. Kalau kita sengaja meninggalkan kunut, ada konsekuensi logik namanya sujud sahwi. Kan ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi dua, ada yang hayat, ada yang abad. Pakai dot, abad pakai dot. Hayat tuh ada berapa sunnah hayat Ustadz selain abad? Ada berapa abad selain hayat? Gitu kalau ditanya, gampang kan? Ada berapa sunnah abad selain hayat? Ada berapa sunnah hayat dalam sholat selain abad? Nggak apa-apa, saya terusin, waktu udah lewat, nggak apa-apa, lanjut dikit ya. Nah, abad itu minimal pertama tasyahud awal, apal ini. Jadi kalau kita ninggalin sunnah ini nanti sujud sahwi. Pertama tasyahud awal, yang kedua selawat di tasyahud awal, yang ketiga kunut subuh. Dan kunut kan ada 3, ada kunut subuh, kunut witir, ada kunut nazilah namanya, yang disepakati 2 oleh ulama sedunia. Nah, cuman yang subuh hanya mazhab Syafi'i. Nah, yang lain ada yang bilang enggak anunya. Tapi kunut ada.
Walaupun Nabi, jadi begini di mazhab Syafi'i itu kalau Nabi ngelakuin sekali, kesunatan itu melekat gitu. Kan kata yang nggak mau kunut, Nabi dulu kunut tapi berhenti. Enggak, mazhab Syafi'i menganggap bahwa kalaupun Nabi cuman sekali, itu kesunatan melekat seumur hidup. Makanya mazhab Syafi'i dah. Ini yang bukan mazhab Syafi'i pindah aja, pindah. Benar ini, mazhab Syafi'i itu lebih kuat. Secara filsafat hukum, argumentatif, logik, dan datanya kuat. Benar, makanya sedunia mazhabnya Syafi'i kebanyakan. Lihat Sahihul Bukhari, pengarangnya namanya Ibnu Hajar Al Asqalani, mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama perawi hadis Syafi'i, karena logik. Udah pindah deh ya, kalau di sini yang bukan mazhab Syafi'i pindah dah. Bener saya mah kerja di bank bukan mazhab Syafi'i kan geblek kerja. Bener ini. Apalagi kalau kerja di kantor mah mazhabnya Syafi'i, bener-bener dah. Jangan pakai ikut yang lain. Makanya di Indonesia kuat. Sekarang kerjanya dianu bukan sok-sokan, tapi duit lu mau ngeblak. Satu kan bercampur itu kita kerja sama yang riba, sama yang kagak kerja di bank. Mazhabnya bukan Syafi'i kan sedeng. Kayaknya nggak fair begitu. Idealis tapi kerjanya bukan yang ikut mazhab Syafi'i. Demen hobi misalnya catur apa bukan mazhab Syafi'i kan sedeng. Kayak satronji catur, mohon maaf kemana-mana. Itu mazhab Syafi'i doang yang bilang mau, yang lain haram. Baik, kayak mana tadi? Jadi terus tadi tasyahud awal, kunut, selawat di kunut. Makanya kalau kunut selawat rada kencengin kalau jadi imam, nandain bahwa dia sunnah abad, diri dan duduknya. Nah kalau kita meninggalkan itu sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali Ustaz? 100 kah? Kali kedua, bentar satu lagi. Nah terakhir nih, udah dah nggak usah pertanyaan lagi, terakhir ya, nanggung. Kita juga kalau sama perempuan nanggung puyeng ya. Terus dulu. Jadi kalau kita mau sujud sahwi nih caranya kata mazhab Syafi'i. Jadi kan biasanya tasyahud akhir kita duduknya begini. Mau sholat berapa kek? Kalau mazhab Syafi'i ini namanya duduk tawarruk, duduk ngabisin namanya. Jadi kalau ada orang duduk begini mau salam nih. Nah kita mau sujud sahwi nih, jangan duduk begini. Walaupun tasyahud akhir duduknya begini. Innaka hamidum majid. Biasa kan assalamualaikum. Atau pakai doa ada plus doa. Sujud lagi 2 kali. Allah, mau sujud sahwi tadi lupa kunut atau tadi jadi begini. Misalnya tadi lupa tasyahud awal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gua belum tasyahud awal. Jangan turun. Kalau turun batal karena dia udah melakukan rukun. Jangan turun lagi, itu tasyahud awal, lewatin aja. Nanti tambal dengan sujud sahwi. Ya Allah, lupa tadi belum tasyahud awal. Ya udah terus. Pas mau sujud rakaat keempat misalnya, duduknya begini, jangan begini. Ya kalau begini nggak apa-apa, cuman Abdul ya begini. Innaka hamidum majid. Doa dah, Allahumma inni a'udzubika. Terus sebelum salam Allahu Akbar. Ustadz di dalam sujud baca apa? Semua sujud itu isinya tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ustadz kayak sujud salat boleh? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau mengucap 3 kali batal salatnya. Jadi harus subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak boleh ngucap 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Batal kalau ngomong 3 kali. Jadi subhana rabbiyal a'la. Ustaz, ribet Ustaz, subhanallah doang boleh? Boleh. Subhanallah. Ustaz, enggak tasbih boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Karena itu kan sunaiat. Kan selain abad sayat. Cuman kata ulama ada yang cocok. Apa? Subhanaman la yanamu wa la yasku. Maha suci manzat Allah la yanamu yang gak pernah tidur, wa la yasu yang gak pernah lupa. Kalau apal, kalau nggak apa-apa ya diam aja. Pokoknya penting caranya. Ustadz nggak ngomong apa-apa boleh. Ngobrol boleh nggak Ustadz? Batal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doa duduk di atas sujud, nggak doa juga nggak apa-apa. Nah, doa nggak apa-apa daripada diam aja melongo bengong, sakit bego gila.
No. Terus 2 kali Allahu Akbar. Nah yang terakhir Allah, baru duduknya begini, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalam. No, itu cara sujud sahwi biar benar. Nah, biar apa namanya? Sujud sahwi 2 kali, dan itu untuk menambal, bukan hanya sunnah abad. Ragu misalnya, gue 2 apa 3 nih. Bapak sering nggak sholat begitu? Berarti banyak calo dong di sini, ya. Kan biasanya yang sholat begitu calo mulu ya. Gue 2 apa 3, 4. Sama sunnah sujud. Kalau 2 apa 3 ambil yang 2. Gue 2 apa 3? 2. Gitu, jangan. Gue 2 apa 3 ya? 3. Salah. Kudu ngaji juga. Nggak boleh inisiatif. Gue 2 apa 3? 2. Ambil yang dikit. Persoalan nanti setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata bini kita, lu kayaknya sholat zuhur 5 rakaat, urusan 13. Yang penting urusan keyakinan tadi, 2 apa 3? 2. Ambil yang dikit. Beda kalau sebelum pelaksanaan. Sebelum sholat nih, gue udah kentut apa belum? Belum berarti. Gue punya wudhu apa enggak? Masih punya, gitu. Mana Ustadz datanya? Al yaqinu la yuzallu bisyak, tuh kaidah yang 5. Al umuru bima qasidiha, terus al yaqinu la yuzallu bisyak. Ikuti saya, al yaqinu la yuzallu bisyak, al yaqinu la yuzallu bisyak, al yaqinu la yuzallu bisyak. Nah, udah hafal satu kaidah. Jadi keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Saya punya wudhu apa kagak? Punya. Nggak usah ngambil wudhu, karena nanti wudhu mulu bisa makruh, apalagi belum kepake haram. Dari rumah punya wudhu, nyampe kantor Johor udah sholat, ngambil wudhu lagi, yang kedua haram. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya kemubadzirian itu teman saudaranya setan. Ngambil wudhu maksimal 3 kali, lebih dari 3 makruh. Ini ngambil wudhu ada 100 kali. Lu kok ngusap muka banyak banget? Biar putih, hitam mah hitam aja, begitu ya. Jadi kemana-mana ini, udah cukup dah. Jadi kunut, udah begitu ya, cukup dah. Saya rasa udah cukup. Ustaz, jadi pertanyaannya intinya, kalau dia memang menganut 8, terus menganut tidak kunut, imamnya kunut, ngikut aja imam kunut nanti gitu. ada di bab namanya tafkhus mukhalafah. Panjang lagi kalau saya jelasin. Jadi kita belajar agama, kita belajar istilah-istilah Bapak, dan jangan anti sama istilah. Kayak azan itu kan istilah, imam itu kan istilah. Imam apaan sih? Terbesit definisinya, makmum. Nah, ada dalam sholat itu namanya mufarokoh, istilah juga. Ada makmum masbuk, ada makmum muafik namanya. Ada mufarokoh. Mufarokoh itu makmum punya hak untuk memisahkan diri dari imam, namanya mufarokoh. Ada namanya tafkhus mukhalafahu. Ini kalau dijelasin panjang lagi. Jadi terjadinya ketidakserasian bisa batal. Nah, salah satunya kalau ada ketimpangan jauh. Tapi kalau soal kunut, ulama bilang tidak ada ketimpangan. Makanya bagi imam yang tidak kunut, sah memberi kesempatan makmum kunut gitu. Jadi tidaknya dilamain dikit. Nah, itu ada yang nanya, kalau nggak salah orang Petamburan, saya ngajar di Ustadz, di kompleks saya ada imamnya bukan kunut, tapi dia ngasih kesempatan makmumnya kunut. Bagus, boleh, sah, karena tidak terjadi tafkhus mukhalafah. Nah, kalau imamnya nggak kunut, boleh gak saya kunut Ustadz? Boleh, sah, karena tidak terjadi tafkhus mukhalafah. Apa sih Ustadz itu tafkhus mukhalafah? Ini satu bab sendiri. Jadi banyak yang belum kita tahu. Makanya saya kalau buka kitab kayaknya jadi menuntut ilmu itu terus, nggak ada orang mentok itu. Kualitas ibadah itu, makanya khusyuk itu sesuai level. Baru hatam Safinah tentu beda dengan Fathul Qorib. Orang yang udah hatam Mu'in tentu beda dengan yang Fathul Wahab. Jadi nggak ada khusyuk itu berlevel-level. Jadi yang nuntut ilmu nggak ada unlimited, terus belajar, nggak ada orang alim tuh, nggak ada, terus nuntut, ada kurangnya aja. Makanya itu Bapak kalau baru dengar tafkhus mukhalafah, padahal bertahun-tahun Allah kasih usia rezeki murah, sehat, majlis taklim di mana-mana, terus nggak tahu apa-apa. Beda, kualitas ibadah itu dari pengetahuan. Kalau tibang sholat, anak kita yang SD juga sholat,
Apa yang membedakan? Pengetahuan harus terbesit. Oh ini sunnah abad, oh ini sunnah ihad. Beda sama orang yang sholat nggak tahu apa-apa. Tahu dah, yang penting gua ngikutin imam. Lain sama yang oh ini sunnah abad ini. Gua kalau ninggalin ini sujud sahwi nih. Wah ini sunnah ihad. Beda bapak. Kualitas itu ditentukan daripada pemahaman. Zaman Nabi ada orang sholat suruh sholat lagi, berarti ada yang sholat 3 kali diulang, sholat lagi, berarti ada orang sholat kelihatannya doang, padahal kagak sholat karena nggak paham. Boleh jadi bajunya najis, boleh jadi sempaknya tadi kena cepratannya, boleh jadi dia nggak tahu wudunya dan lain sebagainya. Makanya bapak disinilah urgensi li tolibil ilmi, mumpung. Jadi selama masih belajar, selesai itu, udah dah cukup ya, Ustaz ya. Baik jemaah, cukup sekian ya jemaah ya. Alhamdulillah setelah kita simak, kita dengar bersama apa yang disampaikan Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa Ustadz di sini selama bulan Ramadan setiap hari Rabu ba'da zuhur. Mudah-mudahan kita sehat, dapat berjumpa kembali di Rabu yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz telah disampaikan materinya. Kami persilahkan dengan tutup dengan doa. Kami dari pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas kehadiran jamaah semua. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah, wabil khusus amal ibadah puasa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak nggak apa-apa ya, lebihnya 18 menit itu nggak apa-apa ya. Maklum ya, maafin ya. Saya akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Belum ba'diyah ya? Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.